Kalau kita membuka media massa, baik media cetak atau media elektronik, termasuk media sosial, hampir sebagian besar isinya membahas tentang adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih kita kenal dengan istilah KDRT yang terjadi di rumah pasangan selebriti Muhammad Rizky alias Rizky Bilar dan Lestiani atau Lesti Kejora istrinya. Berdasarkan pemberitaan di media massa, si suami diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan dugaan tindak pidana kekerasan fisik dengan berusaha mendorong dan membanting korban atau istrinya ke kasur dan mencekik leher si korban atau si istrinya sehingga jatuh ke lantai, dan perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang. Ancaman hukuman yang diterapkan kepada suaminya selaku terlapor diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Seperti biasa, netizen Indonesia itu bergerak cepat. Ada yang mengucapkan rasa simpatinya ke istrinya, ada juga yang kemudian melakukan pembulian atau penyerangan ke si suami, dan ada juga yang kemudian membuka aib atau masa lalu dari si suami. Bahkan ada juga pasangan selebriti terkenal yang kemudian menjadikan isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi bahan konten prank ke kantor polisi. Seolah-olah kejadian ini dianggap sebagai lelucon atau bahan yang dapat digunakan untuk melakukan prank dan mendapatkan cuan dari adanya kejadian yang dialami seseorang atau pasangan selebriti, yaitu pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. KDRT sendiri banyak terjadi dalam hubungan keluarga. Pelaku adalah orang yang dikenal dengan baik dan dekat oleh si korban. Misalnya, tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami ke istri, atau kekerasan yang dilakukan oleh ayah kepada anak, atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh paman ke keponakan, termasuk tindak kekerasan dari kakek terhadap cucunya, termasuk dalam hubungan pacaran. Atau juga kekerasan yang dilakukan oleh penghuni rumah kepada asisten rumah tangga atau pembantu yang ada di rumahnya. Pasal 1 Undang-Undang KDRT memberikan definisi atau pengertian bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik atau seksual atau psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga? Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang KDRT, ada 4 dari tujuan dibentuknya Undang-Undang KDRT. Pertama, mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat itu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Lalu, siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang KDRT? Pasal 2 Undang-Undang KDRT dengan tegas menyatakan bahwa ruang lingkup dari Undang-Undang KDRT ini tidak hanya ditujukan kepada perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan terhadap pihak-pihak suami, istri, dan anak, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga, termasuk orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam sebuah lingkungan rumah tangga, atau dalam sehari-hari kita kenal dengan istilah asisten rumah tangga atau pembantu. Bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang dalam Undang-Undang KDRT itu ada kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang KDRT, ada juga kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang KDRT, dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang KDRT, termasuk tentang kekerasan berupa penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang KDRT. Pertanyaan berikutnya,
Apakah korban KDRT memiliki hak sebagai korban apabila terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang KDRT, maka korban KDRT itu memiliki hak sebagai korban, yaitu pertama, mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat atau lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Lalu yang kedua, pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap si korban. Yang keempat, mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang kelima itu mendapatkan pelayanan bimbingan rohani dari institusi keagamaan yang dianut oleh si korban. Kewajiban kita sebagai masyarakat, apabila terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui bahwa telah terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan sesuai dengan kemampuannya untuk pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada si korban. Yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Dan yang keempat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pertanyaan berikutnya, apa saja sanksi yang dapat dikenakan atau diberikan kepada si pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Apabila si pelaku itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat, itu maksimal diancam dengan pidana penjara 10 tahun. Dan yang menyebabkan korban meninggal dunia itu maksimal 15 tahun penjara. Dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak bisa sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan, itu diancam dengan pidana penjara 20 tahun. Jadi, kalau kita menemukan bahwa telah terjadi suatu dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di lingkungan rumah kita atau lingkungan sekitar kita, jangan cuma hanya membuat sebuah video lalu diviralkan. Kalau bisa, lakukan upaya-upaya untuk mencegah atau melerai terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, kecuali Anda atau teman-teman itu merasa takut atau merasa terancam nyawanya. Selain itu, kita selaku masyarakat juga bisa melaporkan pelaku atas adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada pihak kepolisian. Buat para netizen Indonesia yang melakukan bully atau membuka aib atau masa lalu dari si suami, perlu saya ingatkan di sini, apabila teman-teman membuka aib atau masa lalu seseorang dengan maksud untuk mempermalukan nama baik seseorang, maka teman-teman bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Apalagi kalau misalnya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu dilakukan di media sosial. Ingat, ada Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya tidak main-main. Dan hal yang perlu digarisbawahi di sini, saya menyampaikan hal ini bukan dimaksudkan atau jangan sampai diartikan bahwa saya bertindak selaku kuasa hukum dari Rizky Bilar, si suami dari Lesti Kejora yang menjadi korban KDRT. Khusus pasangan selebriti terkenal yang kemudian menjadikan isu KDRT ini menjadi konten prank ke kantor kepolisian, seolah-olah kejadian ini dianggap lelucon atau bahan lucu-lucuan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan respek atau simpati, setidak-tidaknya jangan menjadikan kejadian KDRT ini sebagai lelucon untuk mendapatkan keuntungan atau cuan bagi kepentingan Anda sendiri. Ingat, kejadian ini bisa menimpa siapa saja, termasuk keluarga Anda. Selain itu, di sini Anda menunjukkan sikap bahwa Anda tidak menghormati institusi kepolisian atau Polri. Kantor polisi itu bukan tempat bermain-main atau tempat ngeprank. Lantas Anda seenaknya membuat kantor polisi dan petugas jadi tempat ngeprank yang bertujuan untuk dapat meraup keuntungan dari konten-konten Anda. Sebagai public figure, ada baiknya Anda itu
memberikan contoh yang baik sehingga dapat ditiru atau dapat menjadi inspirasi atau motivasi kepada para penggemar Anda. Salam dari saya.